Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kembali pula menyibukkan kita dengan kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan dengan dipertahankannya keimanan di dalam dada kita. Kebaikan karena kita mampu menjaga kewajiban-kewajiban kita dengan taufik dan hidayah dari Allah. Kebaikan karena dicukupkannya dari kebutuhan kita, kebutuhan fisik, yang dimana banyak manusia yang di atas kekurangan. Dan terlebih khusus kebaikan kita dipertahankan sebagai orang-orang yang senantiasa tunduk hatinya dengan kebaikan. Kemudian di pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah masuk di pelajaran surah Al-Insan. Surah Al-Insan, Al-Insan artinya manusia. Dan kata para ulama, ma summiyal insanu insanan illa nasiyahu. Tidak dikatakan manusia itu manusia kecuali telah menjadi karakternya dari sifat lupa. Jadi insan itu asal katanya dari kalimat nasiyah. Artinya apa? Lupa. Dan sifat lupa ini diantara nikmat dan rahmat Allah. Maka dari itu kita diciptakannya saja sebagai manusia, itu adalah rahmat dan karunia yang besar. Coba antum melihat bagaimana kalau antum dijadikan oleh Allah sebagai lalat. Bagaimana kalau antum dijadikan sebagai tembok, atau sebagai tai, atau sebagai seng. Itu kan makhluk dari makhluk Allah. Yang kita, kalau kita melihat dari miliaran makhluk Allah, maka makhluk Allah yang paling dahsyat, yang paling indah, yang paling sempurna adalah makhluk Allah yang dinamakan manusia. Dan disitulah diutus para nabi dan para rasul. Dan inilah manusia ini menjadi dia sebagai khalifah di muka bumi, yang para malaikat tidak diberikan akan hal itu. Naam, para malaikat senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah dan senantiasa menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan kepada mereka. Tapi Allah tidak berikan mereka hawa nafsu, sehingga ada kepincangan, tidak ada ujian, sehingga yang dengannya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Memang mereka didekatkan, tapi yang dinamakan manusia, bahkan para malaikat, ketika manusia ini telah diciptakan dengan tangan Allah, para malaikat pun disuruh bersujud kepada manusia ini. Maka para malaikat fasajadul malaika illa iblis, fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka para malaikat pun bersujud seluruhnya kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam dari jenis apa? Dari manusia. Ya. Kecuali iblis. Kenapa? Karena dia merasa enggan, merasa takabbur, merasa lebih baik dibanding manusia. Padahal manusia yang lebih baik. Allah ciptakan manusia dari tangan Allah sendiri. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam diambil, kemudian diciptakanlah Hawa. Dan dari Hawa dan Nabi Adam, ya, bergenerasi demi generasi sampai ke kita ini. Dan salah dari penelitian yang kalian pelajari mungkin di sekolah-sekolah, bahwasanya manusia dari keras. Siapa itu yang berpendapat itu?
Di pelajaran IPA tapi ada siapa namanya itu? Ya, yang saya tidak perlu hafalkan namanya. Ya, ini dia berpendapat bahwa manusia itu dari kera. Iya, kalau dia mungkin dia dari kera. Dia mungkin jalur lain nasabnya. Kalau kita alhamdulillah dari Nabi Adam alaihi salam. Ya, ini. Jadi manusia dari kalimat nasya, artinya lupa. Kemudian surat Al-Insan ini yang mengingatkan tentang bagaimana asal penciptaan manusia. Maka dari itu kenapa kita di malam ini mengambil juga kutipan dari ucapan dari tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, karena ada kalimat yang indah kata beliau tentang dari lafaz-lafaz yang beliau tafsirkan di dalam surah Al-Insan. Kemudian kita masuk di surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini Makkiyah. Surah Al-Insan adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Mekah. Kemudian maksud surat dari surah Al-Insan, tadhkirul insan bi asli khalqihi, mengingatkan manusia akan asal ciptaannya. Mengingatkan manusia kenapa? Naam. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Tapi yang lebih kuatnya Makkiyah insyaallah taala. Mengingatkan manusia akan asal penciptaannya. Mengingatkan manusia akan asal penciptaannya. Nasiyah. Ya, itu asal katanya. Nasiyah. Asal kata dari al-insan adalah dari kalimat nasiyah. Nasiyah yang sawu nisyanan. Naam. Akan asal ciptaannya dan kesudahannya ya. Jadi di surat ini menjelaskan, di antara maksud surat ini adalah menjelaskan asal ciptaan manusia dan kesudahan manusia itu sendiri. Ya, akhirnya ini manusia kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya, bahkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau di sini, zakarallah fi hadhihi surah al-karimah awwalu halatil insani wa mubtadaha wa mutawassitiha wa muntahaha. Kata beliau, Allah menyebutkan pada surat yang mulia ini tentang awal kejadian manusia dan bagaimana dia dimulai dan bagaimana awal dan pertengahan ketika dia dicipta dan bagaimana akhirnya. Jadi di dalam surah ini kata Syekh menjelaskan awal, tengah dan akhir dari manusia itu sendiri. Ya, ditulis, menulis ya kira pilih. Ada ini? Sudah. Nah, kemudian kita masuk di mana ayat? Ya, qala ta'ala. Ayat yang kedua. Yang kedua dari maksud surat menjelaskan wa bayanu ma a'addallahu fil jannati li awliya'ihi. Menjelaskan apa yang Allah sediakan di dalam surga, menjelaskan apa yang Allah sediakan di dalam surga bagi kekasih-kekasihnya, bagi kekasih-kekasihnya.
menjelaskan apa yang Allah sediakan di dalam surga bagi kekasih-kekasihnya. Nanti kita akan lihat apa fasilitasnya. Kemudian qala ta'ala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang, kata Allah, atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam, manusia tidak ada sebutannya. Bahkan para malaikat tidak mengenal siapa itu manusia, apa itu manusia. Tidak ada, manusia tidak pernah disebut. Tapi disebabkan rahmat dan kasih sayang Allah, akhirnya manusia disebut. Bukan hanya disebut, bahkan dia dijadikan khalifah. Khalifah adalah seorang pemimpin yang memimpin bumi ini. Dialah manusia. Dia memimpin segala sesuatu. Dia yang diberikan amanah untuk mengatur bumi ini. Itulah yang manusia, ya, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Tentunya ciptaan ini setelah Nabi Adam dan Nabi Hawa. Setelah Nabi Adam dan istrinya Hawa. Adapun Nabi Adam, dia tidak diciptakan dari setetes mani. Tapi Nabi Adam tadi diciptakan dengan apa? Dengan tangan Allah. Adapun ruhnya itu ditiupkan langsung dengan tiupan Allah. Tapi jangan dianggap bahwa dia anak Allah. Jangan dianggap bahwa dia lebih berhak disembah. Disinilah kejahilan. Sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani ketika Maryam alaihissalam ditiupkan ruh yang akhirnya dia hamil tanpa suami, dia menganggap bahwa itu tiupan ruh dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dia menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Berarti istrinya Tuhan siapa? Maryam. Kalau mereka begitu anggapannya karena dia ditiupkan ruh, maka dia juga harusnya menyembah siapa? Adam alaihi salam. Bahkan Nabi Adam tanpa ada ibu lebih dahsyat. Ya, tapi jangan beranggapan begitu. Karena ini semuanya ini kesalahan. Lam yalida wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, walaupun Allah tiupkan dengan ruh, di sini hanya ingin Allah tunjukkan kesempurnaan penciptanya. Bahwa Allah Maha mampu menciptakan tanpa ada seorang bapa dan ibu. Allah menciptakan Nabi siapa? Nabi Adam. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Allah mampu menciptakan sesuatu tanpa bapa, tanpa ibu. Allah menciptakan dengan ibu tanpa bapa. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada bapaknya, tapi ada ibunya. Dan Allah juga mampu menciptakan ada bapaknya, ada ibunya. Sehingga kesempurnaan penciptaan Allah, memiliki bapa atau tidak memiliki bapa, Allah bisa ciptakan. Memiliki ibu tidak memiliki bapa, Allah bisa ciptakan. Memiliki bapa dan ibu, Allah bisa ciptakan. Sehingga nampak kesempurnaan ciptaan Allah, bahwa Allah kalau menginginkan sesuatu, idza arada ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Ya, ini faedah ini. Cara membantah kalau kalian nanti berdebat dengan orang-orang Kristen. Kalau mereka dengan sebab karena Nabi Isa ditiupkan ruh sehingga menganggap Nabi Isa adalah Nabi, maka dan sehingga dia menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, maka ketahuilah Nabi Adam lebih pantas diperjuangkan daripada Nabi Isa.
Karena Nabi Adam tidak memiliki ibu. Ya, ini. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan seperti itu. Kemudian kata Allah, ya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Nah, ini tugasnya manusia, ini diuji dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kita mendengar mana-mana perintah Allah, mana-mana larangan Allah. Sehingga kita diuji. Jadi dunia ini adalah darul bala, tempat kita diuji. Apakah kita taat atau tidak? Apakah kita menyembah hanya kepada Allah atau tidak? Apakah kita mengikuti jalan Rasul atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang bersyukur atau kufur? Orang-orang yang taat atau pelaku maksiat? Itulah tugas kita di dunia diuji. Maka Allah memberikan kita penglihatan dan pendengaran, supaya nanti di hari kiamat tidak ada lagi ya alasan-alasan yang kita mampu memberikan alasan kepada Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian kami memberikan jalan kepada mereka, di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, mana jalan-jalan kesyukuran dan mana jalan-jalan kekufuran. Maka di antara mereka ada yang bersyukur dan ada yang kufur kepada Allah. Ya, sesuai dengan kehendaknya ini orang. Ya, maka dari itu semuanya terjadi sesuai kehendak Allah. Tapi ada kehendak manusia pilihan. Dia diberikan akal, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, terserah dia. Allah sudah jelaskan, kalau kau lakukan ini penglihatanmu begini, nah ini lu dapat. Tapi kau lakukan ini lu dapat. Ketika mau lihat yang haram, Allah kabarkan, dosa itu neraka lu dapat. Biar deh, cantik nih Tuhan rumah. Akhirnya apa? Dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga dengan itu dia disiksa. Ya, ini. Tapi semuanya terjadi kehendak Allah. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla kabarkan, inna tadana lil kafirina salasila wa aklalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Tapi ini konsekuensinya. Kalau kau mengikuti jalan-jalan kekafiran, lebih mengikuti bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsumu, Allah sediakan atasmu belenggu. Allah sediakan atasmu neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Akan tetapi bagi sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, ya, ada kejahatan, maka dari itu kata Allah di dalam surah apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan di dalam hati dan pikiran manusia jalan-jalan ketakwaan dan jalan-jalan kebajikan. Kita memilih mana? Maka dari itu kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan, mereka akan meminum dari gelas-gelas yang berisi minuman yang bercampur di dalamnya air dan kabur. Kabur ialah nama suatu mata air di surga yang airnya putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. Jadi kabur ditulis, ya, kabur adalah suatu mata air. Kabur adalah suatu mata air yang airnya putih dan baunya sedap. Kabur adalah suatu mata air, ayat Muhammad, yang airnya putih dan baunya sedap. Ditulis sahabat Muhammad. Kabur adalah suatu mata air
yang airnya putih dan baunya sedap. Inilah yang diminum oleh orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Jawabannya, Ustaz, kenapa dikasih air? Sebagai balasan kelelahannya di akhir, di dunia. Ya, sama dengan diberikan telaga Al-Kautsar, yang dimana sekali meminum dia tidak merasakan kehausan selamanya. Kemudian kata Allah, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi mata air yang mengalir. Ya, kalau kita lihat air terjun itu keluar dari mata air. Kemudian mengalir, kemudian kalau betul mata airnya berada di ketinggian, itulah yang melahirkan air terjun. Ya, ataukah kayak kita biasa juga di lembah-lembah, terkadang juga ada yang menampung air. Itu semuanya masuk dalam makna mata air. Kemudian kata Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang asapnya merata di mana-mana. Artinya nanti di hari kiamat, ya, itu azab berada di mana-mana kita lihat. Tapi orang ini takut, ya. Jadi itulah yang dikatakan Hasan Al-Basri. Jadi yang dikatakan Hasan Al-Basri, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang senantiasa beramal di dunia, tapi mereka memiliki rasa takut di akhirat. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, mereka sedikit amalannya di dunia, tapi mereka merasa aman di akhirat. Itu perbedaannya. Orang beriman semakin banyak ibadahnya kepada Allah, semakin takut akan kejadian hari kiamat. Adapun orang munafik semakin banyak, ya, penjauhannya kepada Allah, penjauhannya dari amal kebaikan, mereka semakin merasa aman di akhirat kelak. Kemudian kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini di antara karakternya mereka. Ya, karakter orang-orang yang akan meminum air dari mata air tersebut. Mereka memberikan makan atas orang-orang yang dia cintai. Karena Allah memberikan makan orang-orang miskin, memberikan makan para anak yatim, dan memberikan makan orang-orang yang ditawan. Maka dari itu pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, ketika menangkap dari kafir Quraisy, mereka diperlakukan dengan baik. Mereka diberikan makan bahkan lebih bagus dari makanan yang dimakan oleh pasukan kaum muslimin. Sehingga di antara orang-orang kafir yang takjub melihat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia diperlakukan para tawanan dengan perlakuan yang baik. Beda dengan orang-orang kafir. Kalau mereka menawan, apa yang mereka lakukan? Para tawanan dipukul, para tawanan dibunuh, kalau wanita diperkosa. Adapun kalau kita, para tawanan ya bisa dibebaskan dengan cara dibayar. Kecuali kalau banyak dosanya, banyak maslahatnya, lebih bagusnya kalau dibunuh. Ya, tapi kalau dia mau damaikan dengan cara dibayar atau dia bisa mengajar, dimanfaatkan tenaganya, itu bisa dimanfaatkan seperti begitu. Ataukah kalau tidak, ya mereka diasingkan saja. Kalau kita istilahnya sekarang di penjara, ya, sampai dia bertobat dan masuk ke dalam Islam. Adapun wanitanya bisa dinikahi, bisa dijadikan budak, bisa digauli. Adapun kalau orang-orang kafir memiliki tawanan-tawanan, mereka perlakukan yang melebihi dari binatang. Itu perbedaan Islam dengan mereka. Kemudian kata Allah, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ini sifatnya. Jadi ditulis
sifat-sifat ya orang-orang yang akan meminum mata air. Orang-orang yang akan meminum mata air. Yang pertama, takut akan hari akhirat. Takut akan hari akhirat. Yang kedua, takut akan hari akhirat. Yang kedua, memberi makan. Memberi makan atas orang yang dicintainya karena Allah, yang dicintainya karena Allah. Ya, maka itu nampak ya, tidak ada orang yang beriman bakhil. Ya, sifat bakhil itu diantara sifat orang-orang munafik. Ya, tidak ada orang beriman dari sifat yang namanya kikir. Kalau ada orang beriman kikir, itu belum masuk keimanan di dalam dadanya. Jadi yang karakter yang kedua adalah senantiasa memberikan makan atas orang yang dicintainya. Dari kalangan orang miskin, yatim dan tawanan. Dari kalangan orang miskin, yatim, yatim dan tawanan. Yatim dan tawanan. Dan tawanan perang. Ya. Ini jangan sampai nanti ada yang jadi tentara kayak Toha, mau jadi polisi ya. Kalau nanti jadi polisi ada yang dijakara, jangan bilang, kau boleh masuk kok. Tidak dikasih kau makan kau 3 hari. Tidak boleh, tetap dikasih makan. Ya, tetap diberikan makan. Nah, kemudian kata Allah, yang mereka ini memberikan makan, mereka memberikan makan bukan karena mencari nama baik. Ya, karena ada juga ya terkadang viral di YouTube para polisi yang memberikan makan secara tampilan, tapi kalau tidak ada di kamera lecak-lecak nih ya. Maka dari itu Allah kabarkan, mereka ini memberikan makan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini karakternya mereka memberi makan. Kata mereka, kami tidak memberikan makan kepada kalian kecuali karena mengharap wajah Allah, dan kami tidak menginginkan dari perkataan menghendaki balasan dan perkataan syukur. Artinya mereka ini memberi bukan karena ingin mendapat balasan setelah memberi, supaya diberi juga, dan tidak pula rasa syukur. Pokoknya dia memberi karena Allah saja. Dia berikan orang-orang yang dia cintai karena Allah, dia beri tanpa minta imbalan, tanpa minta mengatakan jazakallah khair, tidak ada. Dia pokoknya kasih. Ya, sama di antara kalian ini. Kalian harus tumbuh rasa cinta, kasihkan saja. Jangan pernah mungkin. Jangan kalau mau kasih sebentar ada barangnya teman, misalnya dikasih misalnya es 1 gelas, atau dikasih roti 3. Sebentar datangnya dia, kau dulu kemarin datangnya mamaku kasih kau 3 roti, kasih dulu nasi dulu kau cekak, kau kemarin saya kasih kau. Tidak boleh. Dia kalau memberi tidak meminta dibalas pemberiannya. Bahkan dia tidak mengatakan, kau kalau dikasih kau tidak kau terima kasih, tidak mau makasih, kau tidak boleh. Pokoknya dia memberi hanya mengharap apa? Wajah Allah. Dia dikatakan jazakallah khair, tidak jazakallah khair, bahkan orang cela apa yang dikasihkan, sudah minum bibi dikasih. Pokoknya dia ambil nih. Kalau tak mau kau kasih di teman yang lain. Dia tidak pernah sakit hati, ya, dan dia tidak membesar kepalanya kalau dipuji jazakallah khair, baik mantongin temanku, masya Allah. Tidak. Dia tidak perlu pujian. Dia tidak perlu balasan yang lebih baik dari apa yang dia berikan, ya. Ataukah dia juga bahkan tidak perlu, aku kasih kalau bijik-bijik, enggak perlu.
Tapi kalau mau begitu bisa janji. Itu bukan namanya pemberian tapi pekerjaan, boleh. Ya, secara syariat boleh. Tapi kalau mau dikasih secara cuma-cuma, itu lebih utama. Saya tidak menyinggung satu orang, jangan kita ketawai satu orang, kau samparan semua loh. Jangan kasih lihat pandanganmu ke orang lain, lihat diri kita sendiri. Kemudian kata Allah, ya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami berikan sedekah kami itu karena kami takut di hari kemudian akan azab Allah, akan azab Tuhan kami di hari yang di hari itu orang bermuka masam penuh kesulitan. Kenapa dia lapangkan rezeki orang? Karena dia memohon kepada Allah agar nanti kalau dia melapangkan orang di dunia, dia juga dilapangkan di akhirat. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang di atas hajat saudaranya, maka Allah yang berada di atas hajatnya nanti di hari kemudian. Bahkan kata para ulama di dunia dan di akhirat. Ya, man yassara mu'minan fid dunya yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia, kata Nabi, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka mudahkan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Bersemangat terhadap hal yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lainnya. Maka dari itu seorang penyair mengatakan, ya, i'malu saya lupa syairnya. Ya, yang inti artinya beramallah ya sebelum amalan itu tidak berguna. Beramallah sebelum amalan itu tidak berguna lagi. Ya, kemudian melakukanlah kebaikan sebelum kebaikan itu tidak berguna lagi. Kemudian kita melihat ya kata Allah SWT, jazaa'an fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Karena dia suka memudahkan orang lain di dunia, maka Allah pun memelihara mereka dari kesusahan di hari itu, di hari kiamat, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah. Ya, orang kalau suka bersedekah di dunia cerah wajahnya, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena orang menghormatinya. Sekarang kalau ada orang yang ya senantiasa memberikan kebaikan, orangnya bahagia atau tidak? Pasti bahagia. Kalau orang bahagia, cerah wajahnya atau tidak? Cerah. Ya, kalau ada teman tak musam-musam, itu tandanya banyak kesulitannya, itu mau dibantu itu. Ya, tapi kalau ada orang senyum terus, ada dua kemungkinan. Kalau bukan orang bahagia, orang yang terlalu lewat bahagianya, ya, itu mau diperiksa itu. Ya, saya jangan sampai gila-gila. Ya, tapi kalau dia, masya Allah berseri-seri wajahnya, ya, itu diantara kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Dan ini juga yang diberikan di akhirat. Ya, ketika Allah menjauhkan dia, memelihara dia dari kesusahan di hari itu, dan Allah memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Kenapa? Karena kegembiraan wajah itu berasal dari kegembiraan hati. Tidak boleh itu ada orang juga dan hatinya tidak gembira tapi wajahnya senyum-senyum. Itu sulit. Beda senyumannya orang bahagia dan dalam hatinya sama orang yang paksa-paksa dirinya hanya tersenyum. Beda. Ayo, fokus. Kemudian kata Allah, wajadahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Nah ini ya,
yang diberikan balasan atas mereka. Jadi mereka sudah diberikan air dari mata air yang jernih, yang sangat putih dan harum baunya. Diberikan juga apa? Terhindar dari apa tadi? Kesusahan hari kiamat. Hanya itu tidak lebih. Jadi ditulis. Ya. Ini orang-orang yang memberikan makan karena wajah Allah. Di sini ini tentang apa? Faedah bersedekah, keutamaan sedekah karena Allah. Ya, keutamaan sedekah karena Allah. Satu. Tadi apa? Diberikan air minum dari mata air. Yang tadi kita sudah sebut. Yang sangat putih dan baunya apa? Sangat harum. Yang kedua, ya, dijauhkan dari kesusahan hari kiamat. Dijauhkan dari kesusahan hari kiamat. Dijauhkan dari kesusahan hari kiamat. Yang ketiga, hari kiamat. Yang ketiga, diberikan wajah yang cerah dan hati yang bahagia. Diberikan wajah yang cerah dan hati yang bahagia. Nah, ini keutamaan sedekah. Kemudian apa lagi? Diberikan surga dan sutra. Ya, diberikan surga dan sutra. Pakaian dan sutra. Yang pakaian sutra ini kalau di dunia diharamkan. Haram hukumnya orang memakai sutra. Dari sutra. Ya, kecuali kalau orang yang berpenyakit gatal. Ya, seperti Utsman bin Affan. Ya, itu dibolehkan memakai sutra. Kalau tidak salah juga Abdurrahman bin Auf yang termasuk pernah penyakit gatal dan dimaafkan untuk dia memakai pakaian dari sutra. Ya, nah, pakaian sutra itu mahal, jutaan. Ya, bagaimana itu? Tidak pernah pegang. Nah, pakaian sutra. Adapun di Indonesia nama anak di sutra. Tapi aslinya wallahu taala bagaimana? Kemudian apalagi dia diberikan? Ya, muttaqiina fiha 'alal araq. Ini di surganya ini. Mereka muttaqi. Muttaqi itu duduk bertelekan. 'Alal araq, di atas dipan-dipan. Duduk bertelekan itu duduk begini. Ya. Ini namanya muttaqiin. Duduk-duduknya orang apa ini? Ya, bukan. Duduk-duduknya ini orang yang santai, orang kaya, orang tidak ada susana. Duduk-duduk orang kaya begini, ini namanya muttaqin. Muttaqin itu duduk sambil bersandar dan sambil menikmati duduknya. Ya, itu namanya duduknya orang-orang, duduk-duduk orang-orang kaya, orang tidak ada susana. Ya, ada susahnya, susah habis uangnya. Ya, orang-orang begini ya. Ya, yang duduk-duduk santai. Kalau orang-orang duduk-duduk begini ya itu beda itu. Kayak kalau orang duduk-duduk begini ya, itu duduk-duduknya orang-orang yang susah habis uangnya. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Yang kata Allah, mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Jadi di dalam surga di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam surga itu tidak panas seperti di res ini. Tidak ada panas begitu kayak siang. Ya, sampai yang khutbah tadi saja karena sama saya mengajar, Ustaz, panas di sana. Bila tidak gas keluarkan ke anak kipas, biar ada kipasnya kayak langsung panas sekali. Kalau bercucuran keringat khutbah. Ya, itu teman kerja di kantor. Dia bilang, memang pondok baru Ustaz. Belum itu di akhirat ketahuan. Langsung beli jus mangga gara-gara panas. Ini ya. Jadi nanti di surga itu tidak ada lagi panas.
Sabar di dunia dengan merasakan kepanasan. Tapi di akhirat tidak ada panas. Tidak juga dingin. Sampai menggigil kiri dingin kurangi dulu saya tidak. Jadi di surga itu ya seperti apa? Pas-pas tidak panas, tidak terlalu dingin. Tidak ada karena musang. Tidak ada di surga itu orang yang berkeringat. Itu berkeringatnya baunya bagaikan bau kasturi. Ya, orang meludah saja di surga tidak ada. Orang berat tidak ada. Orang kencing tidak ada. Ustaz, kenapa banyak sekali makanannya? Bagaimana cara buang airnya? Dengan cara berdehen, beratera. Kayak kenyang. Dari situ keluar baunya. Tidak ada mie kencing, tidak ada berak. Tapi dari itu bau itu keluar bagaikan bau kasturi juga. Ya, jadi keringatnya bukan keringatnya yang sudah main bola. Ya sakuluka, tidak ada. Di surga itu bau keringatnya bagaikan bau kasturi. Keluar keringatnya bagaimana kalau 70 bidadari yang nalayani? Tidak keluar keringatnya kira-kira. Bagaimana tidak keluar keringatnya kalau dia sementara enak lesat makannya, tidak keluar keringatnya. Nah, itu yang membuat keluar keringatnya para orang-orang ahli surga. Atau kan olahraga jalan-jalan di kebunnya, ya bisa keluar juga keringatnya. Apanya lagi? Apa? Apa dia? Iya bersetubuh juga ahli surga. 70 bidadari, satu orang paling sedikit. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutubuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Bayangkan. Ya, jadi kita ini dipenuhi kebun-kebun. Rumah tak ya kayak seperti rumah sultan, betul-betul istana. Ya, bayangkan pohon-pohon itu dekat. Ya, di atas naungan kita. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Buahnya tinggal dipetik, tidak perlu manja. Di dalamnya ada buah pisang, ya, ada buah kurma. Kemudian juga ada ada madu, bahkan madu, sungai madu, ada sungai susu, ya, apel, wala-wala, ya, wala-wala, ya. Kalau ada madu, ada lewat wala-wala, buah kuldi ada, buah yang kekal tetap ada. Apakah dilarang? Wallahu a'lam. Sehingga diturunkan lagi di bumi tidak nih. Ya. Tidak, itu sebagai ujian dan sebab saja. Kemudian kita lanjutkan. Kata Allah, ya, dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak. Artinya ini ada pelayang yang bawa bejana-bejana. Tahu bejana-bejana? Ya, seperti nampan, cere-cere, ya kayak kita kayak kalau ada acara-acara. Dibawakan itu bejana-bejana. Ya. Bi aniyatin min fiddah. Bejana ini dari perak. Ya, wa akwab. Yang dan dari jenis gelas-gelasnya ini seperti piala-piala. Kanat qawarira, yang bening laksana kaca. Ya, jadi seperti kalau kita sekarang cere, ya, tapi cere itu yang kaca, mengkilat, tapi dilapisi dengan nampan-nampan bejana perak. Jadi di atasnya kaca-kaca, di bawahnya apa? Seperti perak. Kalau kita biasa menjamu tamu, ada di bawah, ada di atas kan? Seperti itu. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur.
mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi gelasnya itu tidak terlalu besar sehingga tidak bisa nak pegang, tidak juga terlalu kecil. Cakdinan dah poski minum besar-besar ke gelasnya tidak. Itu sudah terukur dengan sesuai kepuasannya siapa yang mau menikmati minuman itu. Tidak perlu lagi tambah dulu tapi kecil dulu gelasnya, tidak ada. Semuanya sudah terukur dengan pas sesuai kehendak hati yang Allah inginkan kepada kita. Ya, jadi tidak ada gelasnya kecil sekali, gelas nenek besar sekali, tidak ada. Semuanya terukur dengan tepat. Kemudian kata Allah, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha kafur, mizajuha tanjadila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman dan campurannya adalah jahe. Nah, di sini menjadi dalil bahwasanya di antara kenikmatan surga ada apa? Jahe. Ada apa? Jahe. Seperti sarau bisa juga. Ya, intinya ada jahe. Dan jahe ini banyak sekali manfaatnya. Bahkan di dunia ini manfaat jahe banyak sekali. Kalau saya pribadi banyak mengkonsumsi jahe. Jahe ini bisa melancarkan peredaran darah. Jadi kalau ada yang sakit-sakit badannya, minum saja jahe. Ya, dicampur madu kalau terlalu pedis. Itu bagus. Kalau saya di rumah hampir ya setiap hari untuk minum jahe bawa ke sekolah. Jahe dimasak saja baru dikasih madu, itu bagus sekali. Untuk peredaran darah, tetap semangat, tetap bugar. Itu bagus sekali untuk ya kesehatan. Itu jahe. Kemudian kata Allah, ainam fiha tusamma salsabila. Yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Jadi apa tadi ini mata airnya? Salsabila. Ya, nama mata airnya adalah mata air salsabila. Kemudian kita percepat. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda, yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Bayangkan, pelayan-pelayannya surga. Kalau antum ada itu mutiara itu jenisnya seperti jenis kaca. Bagaimana itu kaca kalau dipecahkan bertaburan, mengkilat-kilat atau tidak? Begitu juga pelayan-pelayan yang melayani, yang bawa kita itu nampak-nampak, yang bawa ceret-ceret, cila-cila ginulia. Sini. Dah. Kalau ini yang datang ini kira-kira kalau mengkilat, harum, montok, muda lagi, bawa minuman kira-kira satu. Kira-kira bagaimana ini? Ini diperuntukkan untuk siapa? Yang memberikan hartanya kepada siapa yang dicintainya karena Allah. Ya, walaupun dia berikan hanya kecil, tapi inilah keutamaan orang yang bersedekah karena wajah Allah. Wa idza ra'aitahum thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Bahwasanya di sana kerajaan-kerajaannya, tempat tinggalnya penghuni surga itu besar, bagaikan rumah-rumah para raja. Bayangkan kalau penghuni surga yang terendah itu seperti 11 kali lipatnya ini bumi. Tempatnya penghuni surga yang terendah, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 lipatnya bumi. Berarti kalau bumi 1, 10 kali lipatnya berarti sama dengan 11 kali lipat. Dan itu hadisnya hasan. Ya, 11 kali lipat bumi 1 orang. Bagaimana itu? Ustaz nak capek gitu keliling? Tidak. Ada hewan tunggangannya. Ya, banyak pelayannya dan tidak ada kotoran. Jangan lagi pikir bagaimana itu Ustaz nak bersihkan? Tidak ada kotoran di surga. Tidak ada orang meludah, tidak ada orang berak, tidak ada orang kencing. Ya, tidak ada sampah, tidak ada daun yang berjatuhan sehingga capek ke sapu, tidak ada. Bahkan orang yang pergi ke pasar di surga kalau pulang bukan semakin kotor, pulang semakin harum. Sehingga istrinya semakin cantik, bahkan semakin tampan dilihat suaminya. Itu yang dikabarkan. Ya. Kemudian kata Allah,
aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraqa. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau. Nah, di sini berarti penghuni surga ini pakai baju apa? Hijau. Makanya di antara baju yang disenangi oleh Nabi adalah baju yang warna hijau. Ya, ini pakaiannya ini. Usahakan sebelum merasakan di surga, rasakan memang di dunia. Cari pakaian yang indah, yang berwarna hijau. Ya, dan sutra tebal. Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Gelang terbuat dari perak. Jadi nanti orang ahli surga diberikan gelang. Ya, gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Katalah sungguh ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Ketika kau di dunia capek-capek, masih mau kau tidur di sholat subuh, bangun mau kau lelah kau untuk sholat tapi paksa dirimu sholat. Sakit kepalamu menghafal tapi kau tetap menghafal. Kamu dicela dengan beragama tapi kamu tetap berpegang seperti orang yang memegang bara api. Ini balasanmu. Ya, keletihanmu sekarang kau yang dulu capek-capek sekarang dipijit-pijit. Ya, yang dahulu berlela-lela sekarang santai-santai. Kata Allah, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan beransur-ansur. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah dengan hukum Tuhan. Bersabar di atas ketaatan, tidak di atas kemaksiatan, dan bersabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Wa la tuti' minhum. Jangan kamu mentaati dari mereka yang mengajakmu untuk tidak melakukan ketaatan, yang mengajakmu kepada kemaksiatan, yang mengajakmu untuk berkeluh kesah dari takdir Allah, jangan taati. Atiman dari pelaku-pelaku dosa itu, au kafur atau orang-orang yang kafir. Wadkurid marabbika bukratan wa asila. Maka berzikirlah kamu kepada Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Ini juga ya. Kalau mau kuat iman kita, tidak goyah, tetap semangat dalam beragama, jaga zikir pagi dan petang. Orang yang tidak menjaga zikir pagi dan petang pasti putus. Kalau orang yang menjaga zikir pagi dan petang, ini sebabnya menguatkan keimanannya. Kenapa? Karena dia dilindungi dari pagi sampai sore, sore berzikir lagi, dilindungi lagi sampai pagi. Maka dari itu hati-hati. Karena ada suatu masa orang yang di pagi hari beriman dan dia kafir di sore hari, atau dia beriman di sore hari dan kufur di pagi hari. Dan itu tidak sedikit di hari ini yang terjadi. Ya, yang terakhir kita percepat. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam kata Allah, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini juga ya, kalau mau istiqomah dalam beragama sholat malam, minimal witir selalu kita ingatkan. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dan pelaku dosa itu sangat mencintai dunia dengan kecintaan yang sangat, dan mereka meninggalkan apa yang ada di hadapan mereka dari hal yang berat. Ini kata Allah, wara'ahum, belakang mereka, padahal ini maksud depan mereka. Ya, itu. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh mengganti mereka dengan orang yang serupa dengan mereka. Di sini pelajaran bahwa kalau kita tidak mau taat kepada Allah, mudah bagi Allah untuk menghancurkan kita, kemudian menciptakan makhluk yang baru yang taat kepada Allah. Kemudian yang dari 3 ayat terakhir, inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah peringatan kata Allah, maka barang siapa yang ingin mengambil peringatan dari Allah, maka hendaknya yang melakukan ketaatan kepada Allah, mengambil jalan kepada Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah, innallaha kana 'aliman hakima. Dan barang siapa yang menghendaki, sesungguhnya kehendaknya itu tidak mungkin dia mampu lakukan kecuali atas kehendak Allah.
sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah yang memasukkan siapa yang dikehendakinya dari rahmatnya, sehingga dia bisa di atas ketaatan, jauh dari kemaksiatan, tidak terpengaruh dari ajakan-ajakan pelaku maksiat. Dia tidak terpengaruh dengan pujian orang-orang yang memuji, celaan orang-orang yang mencela. Wadzalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Adapun orang-orang yang zalim, Allah berikan, Allah sediakan dari azab yang pedih. Pelajaran yang bisa kita petik dari intinya bahwasanya surga yang tadi yang fasilitasnya sangat banyak, dari wanita-wanita yang tetap muda, kemudian dari baju sutra yang berwarna hijau, gelang perak, istana-istana, rumah-rumah bagaikan kerajaan-kerajaan, itu diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang bersedekah, yang mengharapkan wajah Allah saja, tidak mengendaki balasan, dibalas sedekahnya dengan balasan yang lebih baik atau yang setimpal, dan dia juga tidak menginginkan ucapan terima kasih dari orang lain. Intinya dia kasih karena cinta karena Allah, baik dari orang miskin maupun anak yatim ataupun tawanan. Ini yang bisa kita berikan. Mohon maaf atas kelonggarannya karena salah-salah untuk kita kajikan 2 kali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kembali pula menyibukkan kita dengan kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan dengan dipertahankannya keimanan di dalam dada kita. Kebaikan karena kita